Jadi seperti itu. Semisal kalian mau cari perbedaan antara 7805 dengan Zener yang 5 volt, itu kalau inputnya itu semisal 7,3 sampai 30 volt, dia konstan tetap di 5,1. Dan listriknya wajib ini. Tapi kalau untuk Zener itu apabila ini naik, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulurku semuanya, kembali jumpa bersama Wima Project di sini, ya. Channel yang selalu memberikan sedikitnya informasi, edukasi, review maupun tutorial buat teman-teman kita yang baru belajar elektronik. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas sebuah komponen, ya. Setelah kemarin kita membahas sebuah komponen yang kita gunakan untuk menurunkan tegangan konstan dari 12 volt DC ke 5 volt DC, ya. Kemarin kita menggunakan dioda Zener. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan sebuah IC, ya. Nah, ini di sini saya sudah memegang, di sini ada L7805. Nah, ini adalah sebuah IC, ya, yang bentuk bodinya itu sama seperti transistor, ya, pada umumnya. Oke, dan teman-teman mungkin yang sudah paham, sudah mengenal, pasti sering, ya, menemui sebuah komponen seperti ini. Nah, untuk IC ini itu dalamnya itu seperti ini, ya. Jadi di samping ini adalah isi dari IC ini. Di dalamnya itu sudah terdapat banyak komponen, ya. Di antaranya ada transistor, itu ada banyak sekali transistor di dalamnya, dan juga ada resistor, dioda, dan juga kapasitor, ya. Nah, jadi IC ini sangat efisien, ya, untuk menurunkan tegangan dari rentang sekitar 7,5, ya, 7,5 hingga 30 volt. Nah, untuk inputnya. Sedangkan untuk outputnya itu konstan di 5 volt. Tapi untuk IC ini juga bisa kita gunakan untuk merubahnya menjadi semisal 9 volt, 12 volt, ya. Tapi tentunya nanti akan kita bahas di nanti, ya. Untuk saat ini kita akan mengenalkan untuk 7805 dan juga kita akan membuat rangkaian dasarnya, ya. Nah, ini seperti biasa. Di sini tak siapkan untuk oret-oretan, ya. Nah, ini biar fokus. Nah, ini, ya, setelah kemarin kita membahas dioda Zener beserta penghitungannya ataupun apabila kita membuat untuk menurunkan tegangan di arus berapa, itu sudah kita bahas di video kemarin, ya. Dan kali ini kita membahas untuk sebuah IC 7805, ya. Nah, di sini untuk 7805 sendiri itu sebuah IC ini, ya, yang isinya seperti tadi di gambar tadi, itu berfungsi untuk menurunkan tegangan ke 5 volt konstan, ya, untuk prinsip dasarnya. Dan untuk keluarannya ini untuk arusnya, ya, itu sekitar 1,5. Nah, itu sekitar 1,5 ampere. Sedangkan untuk inputnya itu minimal itu di 7,3, jadi lebih besar 2,5 dibandingkan tegangan outnya, ya. Jadi apabila outnya itu 5 volt, minimum tegangan input harus 7,3. Jadi IC ini mulai bekerja, ya. Jadi di rentang 7,3 hingga 30 volt, ya. Nah, itu. Dan outnya itu konstan di 5 volt. Nah, sedangkan kemarin kalau dioda Zener itu arus kerjanya membutuhkan arus sekitar 0,50 mA. Kalau untuk IC ini itu dia membutuhkan sekitar 5 mA, ya. Untuk dia bekerja dia membutuhkan arus sekitar 5 mA atau 0,0005 ampere, ya. Nah, di sini
Ini ya. Nah, ini untuk gambar. Di sini sama-sama mengeluarkan arus sebesar 1 ampere ya. Ini katakanlah untuk IC ini sama-sama membutuhkan mengeluarkan arus 1 ampere. Kalau untuk dioda itu kita membutuhkan rangkaian seperti ini ya. Kalau untuk Zener kita membutuhkan seperti ini. Ini sama-sama keluarnya 1 ampere. Jadi kalau pakai Zener 5 volt di arus 1 ampere itu rangkaiannya seperti ini ya. Dia simple, cuma membutuhkan 1 resistor dan 1 transistor. Tapi untuk 7805 ini jauh lebih efisien ya. Karena apa? Karena di dalamnya sudah terdapat beberapa komponen ya. Jadi ini jauh lebih efisien. Tapi ada tapinya, di sini sama-sama menurunkan tegangan, tapi juga ada perbedaan ya. Jadi kalau seperti Zener itu tegangan di sini naik, otomatis di sini juga ikut naik ya. Nah, semisal ini 12 volt naik ke 15 volt, di sini juga 5 volt akan naik. Naiknya tidak banyak ya. Tapi kalau pakai 7805, semisal di sini kita kasih tegangan input 7,3 atau 12 volt. Jika kita naikkan hingga rentang 30 volt, untuk outnya tetap ya di 5 volt. Apabila naik mungkin sekitar berapa milivolt. Oke. Nah, dan di sini untuk dasarnya ya. Jadi kita bahas untuk rangkaian dasarnya seperti ini ya. Nah, ini sama-sama 1 ampere ya. Nah, kalau outnya tadi saya bilang 1,5 itu tergantung dari heatsink ya. Apabila heatsink kalian mencukupi, dia mampu menyuplai sekitar 1,5 ampere ya. Jadi untuk heatsink sangat diperlukan untuk membuang panas ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sekarang ini sudah tak rangkai ya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini sudah tak rangkai seperti ini. Ini ada L7805CV ya. Nah, ini rangkaiannya tak bikin sama seperti ini. Nah, sebenarnya untuk IC ini itu tanpa kita menggunakan 2 buah kapasitor ini ya, itu sudah bisa bekerja ya. Tapi alangkah lebih baik apabila ada kalian kasih kapasitor seperti ini ya. Jadi dari inputnya kalian kasih, outputnya juga kalian kasih. Ini tujuannya untuk menjaga kestabilan tegangan ya. Sebenarnya sudah bagus untuk IC ini tanpa kapasitor, tapi fungsinya akan lebih efisien lagi apabila kalian menambahkan ini. Ini fungsinya untuk pertama itu menjaga kestabilan dari input dan output, juga mengurangi kebisingan ya, dan juga bisa antisipasi apabila ada lonjakan tegangan. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan kapasitor 0,22 ya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan seperti ini. Ini 0,22 yang 275 ya. Nah, dan di sini 0,1 itu 104. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi nanti inputnya di sini, outputnya di sini ya. Dan heatsink itu sangat penting ya. Jadi nanti apabila kalian dari sini inputnya besar, ini bisa meminimalisir ya untuk panasnya. Nah, seperti itu. Dan untuk kelemahan dari IC ini itu apabila inputnya itu besar, semisal kalian masukkan 25 volt, dia harusnya menjadi lebih sedikit ya. Jadi arusnya semakin kecil karena dia akan semakin panas dan arusnya semakin kecil ya. Nah, seperti itu. Jadi apabila untuk pemakaian bisa kalian gunakan sewajarnya ya. Misal mau menurunkan 0,5 volt, kalian bisa gunakan dari sini 12 atau 15 seperti itu ya, atau 9 volt, itu jauh lebih aman ya untuk ini. Nanti apabila kalian menggunakan untuk voltase besar atau tegangan besar, kalian di sini bisa menambahkan rangkaian Zener juga, karena arusnya di sini bisa menambah untuk outnya ke sini ya. Nah, nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, oke, sekarang untuk
uji coba, sekarang kita coba ya. Nah, jadi pemasangan seperti ini. Ini untuk kapasitor itu bisa kalian pasang, bisa tidak ya. Nah, dan nanti kalau semisal ada kalian pasang seperti ini, kalian pasangnya dekat dengan IC ini ya. Jadi jangan jauh-jauh karena bisa menyebabkan osilasi ya. Dan apabila nanti input kalian dari adaptor di sana ya, lalu untuk modul di sini itu dekatkan di modul ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk pengkabelan itu jangan sampai jauh-jauh karena takutnya ini berosilasi ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba di rentang tegangan 7,5 hingga berapa volt ya. Bentar. Seperti biasa di sini nih ada, kita masukkan tegangannya. Untuk pinnya itu nih ya, untuk pin 1 ini input, untuk pin 2 ground, untuk pin 3 out ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba masukkan di sini, kita kasih groundnya. Nah, lalu di sini kita kasih inputnya nih ya. Nah, oke. Sekarang kita siapkan untuk multitester digital. Seperti biasa kita lakukan pengukuran ya. Nah, oke teman-teman, apabila ada masukan bisa dikirim lewat komentar ya. Jadi di sini kita belajar bareng. Apabila saya menyampaikan ada yang salah, mohon diluruskan ya. Karena kita tidak mau mempersulit atau menyesatkan teman-teman yang baru belajar elektronik. Oke, di sini sudah tak siapkan nih, seperti biasa ada nih DC. Kita bermain di DC ya. Semoga terlihat. Nah, ya. Nah, di sini inputnya sudah tak masukkan. Lalu kita ambil probnya. Untuk negatif ini menuju ke multitester ya. Nah, nih. Sekarang kita coba di sini inputnya nih. Nah, dia inputnya 7,4 ya. Nah, sekarang kita lihat outnya di sini. Nah, dia di 5 volt,1 ya. 5,1. Nah, sekarang coba kita naikkan untuk input. Nah, di sini kita uji coba naikkan inputnya ya. Jadi heatsink di sini wajib ya. Jadi kalau tidak kasih heatsink nanti takutnya dia panas ya. Tapi untuk kelebihannya di dalam chip ini, IC ini, dia itu sudah ada proteksi ya. Jadi apabila nanti panas dia bisa protek sendiri dan akan kembali normal jika proteknya sudah dingin ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini 7,4 kita naikkan. Kita naikkan coba ke 12 volt. 9, 10, 11. Nah, ini ya. Untuk inputnya 12 volt, outputnya kita coba cek lagi. Di situ tetap 5,1 volt. Nah, sekarang coba tak naikkan lagi. Kita naikkan sampai 14, 15, 14. Di sini kita coba. Nah, dia tetap 5,1 ya. Nah, di sini inputnya 15. Nah, coba sekarang tak naikkan lagi. Kita naikkan terus sampai coba kita di 20. Misal 20, 19. Nah, di sini 20 volt ya. Itu dia tetap di 5,1 ya. Nah, jadi untuk efisiensi itu lebih efisien, tapi tergantung penggunaan ya. Jadi semisal kalau teman-teman tidak ada 7805 bisa pakai yang Zener, itu sama-sama ya. Bedanya kalau IC ini sudah dibawain untuk outnya itu harusnya sekitar 1 ampere ya. Jika pendinginnya itu mampu, dia bisa mengeluarkan hingga 1,5 ampere. Sedangkan untuk Zener sendiri itu kalau dia berdiri sendiri itu cuma 0,50 mA. Nah,
Dan untuk menaikkan arusnya harus menambahkan transistor ya. Dan untuk resistor kalau di sender itu wajib, karena dia tugasnya untuk mengurangi arus yang masuk ke sini sehingga menjadi 0,50 mA ya. Nah seperti itu. Nah, sekarang coba tak naikkan lagi, tadi 20 volt, sekarang kita naikkan sampai 25, 24. Nah ini ya, kita coba untuk outnya. Nah outnya tetap konstan di 5,1. Nah, jadi seperti itu. Semisal kalian mau cari perbedaan antara 7805 dengan Zener yang 5 volt, itu kalau inputnya itu semisal 7,3 sampai 30 volt, dia konstan tetap di 5,1. Dan listriknya wajib ini. Tapi kalau untuk Zener itu apabila ini naik, semisal naik, di sini juga ikut naik sekian milivolt ya. Nah seperti itu. Jadi teman-teman bisa dengan bijak menggunakan mana yang dipilih ya, karena setiap komponen itu tujuannya untuk rangkaian yang berbeda-beda ya. Jadi seperti ini untuk sedikit informasi tentang regulator 7805, sebuah IC yang sangat bagus ya. Jadi seperti itu untuk informasi kali ini, dan apabila ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan jangan lupa apabila video ini bermanfaat, monggo silahkan di share ke teman-teman yang lain ya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi, karena nanti kita akan membahas lagi seputar IC regulator ini ya, yang nanti akan kita buat sebuah variabel atau 7805 yang bisa diatur ya. Nah oke. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian mohon diluruskan, karena basicnya kita belajar bareng ya. Oke, cukup sekian dari saya dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.